Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan ada 4 kalimat, ada 4 ucapan yang apabila 4 kalimat itu, 4 kata tersebut, 4 ucapan itu diucapkan oleh kita akan menyebabkan Allah suka dan Allah senang sekali atas perkataan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ahabul kalam ilallah arba'un. 4 kalam, 4 perkataan, 4 kalimat yang paling disuka oleh Allah. Maka makin banyak kita menyebutnya, makin banyak kita mengkalamkannya, makin banyak kita mengatakannya, maka makin banyak peluang kita disukai oleh Allah. Apa 4 kalimat tersebut? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Bahkan, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, bukan hanya Allah akan suka kepada kita di saat kita mengatakan kalimat yang 4 ini. Tapi 4 kalimat ini, 4 perkataan ini akan menjadi modal hidup, akan menjadi benteng hidup, akan menjadi kekokohan dalam perjalanan hidup. Di saat kita jalankan, di saat kita lisankan, di saat kita rutinkan dalam kehidupan keseharian kita. Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi meriwayatkan asal usul dari awal adanya kalimat yang 4 ini. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan, yang permulaan kata subhanallah itu dikatakan atau diucapkan di saat Allah menciptakan aras, kemudian Allah memerintahkan pada para malaikatnya untuk memikul aras tersebut. Ternyata si malaikat yang memikul aras itu mengatakan, berat ya Rob, askili berat ya Rob, aku nggak sanggup. Maka kata Allah, kul, ucapkan oleh kalian, subhanallah, subhanallah. Maka itu malaikat pemikul aras mengatakan subhanallah, subhanallah sampai saat sekarang ini. Sementara arasnya ada di pikulan, tapi tidak terasa beban dalam pikulannya, tidak merasa berat dalam pundaknya. Kenapa? Karena lisannya terus bergulir kata subhanallah. Ini menjadi jalan untuk kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasul. Seberat apapun beban hidup, seberat apapun daripada yang namanya perjalanan hidup, di saat kita banyak mensucikan nama Allah dengan subhanallah, subhanallah, beban seberat apapun kehidupan kita akan terasa ringan. Jadi kalau sampai detik ini hidup terasa berat dijalankan, beban begitu amat berat di pundak, jangan-jangan sedikit sekali mensucikan Allah dengan mengucap subhanallah. Ayo, bismillah, gulirkan setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Insya Allah, seperti malaikat hamalatul arsi pemikul aras. Berat beban aras, tapi tidak dirasakan. Biarkan beban hidup ada. Memang itu adalah sunatullah. Tapi kita tidak merasakan beban beratnya itu kehidupan. Yang kedua, kalimat alhamdulillah. Ini yang mula mengatakan adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Di saat Allah menciptakan Adam, kemudian memasukkan ruhnya dari mulai ubun-ubun turun ke bawah sampai di mata, melek Nabi Adam, melek. Kemudian turun lagi itu ruh sampai di hidung. Maka di saat itu ruh sampai di hidung, seketika Adam itu kasih bersin namanya. Maka kata Allah, kul ya Adam, alhamdulillah, katakan olehmu Adam, alhamdulillah. Maka turun ruh ke lisan Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Seketika Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, itu ruh lari ke jantung, berdenyut, darah mengalir,
Kemudian limpa memompa, tangan bergerak, kaki bergerak. Dengan ucapan hamdalah, semua anggota Nabi Adam berfungsi. Darah mengalir dengan baik, jantung berdenyut dengan baik, limpa memompa dengan baik. Ini awal ihwal, alhamdulillah diucapkan oleh Nabi Allah Adam. Sehingga semua anggota badannya berfungsi dengan baik. Ini modal untuk kita. Jadi kalau ingin fungsi daripada anggota badan kita sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan, alias sehat, perbanyak alhamdulillah. Jadi jangan-jangan di saat sekarang silih berganti penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Jangan-jangan. Sedikit sekali bersyukur dengan ucapin alhamdulillah. Ayo, bismillah. Sehatkan jantung, sehatkan limpa, sehatkan tangan, sehatkan darah dengan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah. Awal yang menggemuruhkan, yang menggemakkan kalimat la ilaha illallah. Di saat Nabi Allah Nuh alaihissalam terombang-ambing di dalam perahunya. Terhantam badai, terhantam ombak, terhantam gelombang. Sampai pada berteriak, ya Nuh, berdoa kepada Tuhanmu supaya perahu tidak kelebuh. Maka Nabi Nuh berdoa. Kemudian Allah beritahukan, kulu jami'ah. Nuh, katakan oleh kalian semua, la ilaha illallah. Semua yang ada dalam perahu mengucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka perahu yang terbontang-banting, terombang-ambing dengan hantaman badai, topan dan yang lainnya mulai tenang. Badai menghantam, tapi perahu kokoh. Topan menghantam, tapi perahu kokoh. Kenapa? Di dalamnya ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Begitu juga, sehebat apapun badai menghantam kehidupan kita, permasalahan seberat apapun dan sehebat apapun menghantam kita, maka kuatkan tauhid la ilaha illallah di lisan kita, kita akan kokoh, kuat menghadapi badai kehidupan. Yang terakhir, yang keempat, Allahu Akbar. Yang mengkalimatkan, yang menggemuruhkan, yang begitu luar biasa mengatakan Allahu Akbar adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, mau menyembelih putra yang ditunggu sekian puluh tahun. Mana ada ayah yang tega menyembelih anaknya, tapi ini perintah Allah. Maka di saat golok sudah dipegang tangan Ibrahim, kemudian Ismail sudah berbaring, hanya yang diucapkan kebesaran Allah. Aku lakukan ini ya Rabb karena kebesaranmu, karena perintahmu. Maka Ibrahim bilang Allahu Akbar. Di saat dihantam sekaligus mengucapin Allahu Akbar, dilihat leher Ismail tidak tergores, apalagi sampai terpotong. Nabi Ibrahim berteriak lagi, aku lakukan ini ya Allah dengan kebesaranmu, Allahu Akbar. Ternyata leher Ismail sebagai riwayat tidak apa-apa. Kenapa? Nah, salah satu riwayat bahwa ada kalimat yang keluar dari lisan Ibrahim membesarkan nama Allah. Jadi musibah yang harusnya terjadi, kehilangan anak, tersembelihnya leher anak, dihindarkan oleh Allah, diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor gibas. Jadi kita pun dalam hidup, musibah kita tidak tahu kapan datangnya, dan tidak tahu akan menghantam kita kapan terjadinya. Maka kalimatkan kebesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun musibah yang akan tiba, insya Allah akan terhindar dengan kuasaan Allah. Dengan kita rutinkan Allahu Akbar. Nah, maka kalimat dzikir yang 4 ini, ahabu ilallah, paling disuka oleh Allah. Ahabul kalam ilallah, kalimat perkataan yang paling disuka oleh Allah. Berarti makin banyak kita mengucapkan kalimat ini di mobil, di perjalanan, di tempat istirahat, di pembaringan, apalagi di masjid. Makin banyak kita mengucapkan kalam ini, maka peluang makin besar Allah mencintai dan menyukai kita. Malaikat Jibril memberitahukan tentang kalimat yang 4 ini kepada baginda Rasul. Apa jawab Rasulullah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Rasul. Maka oleh karena itu, yuk kita ambil kasih sayang Allah dan sukanya Allah untuk hidup kita dan perjalanan hidup kita. Ayo kita bentengi, kokohkan perjalanan hidup ke depan. Entah berapa lama lagi kita hidup. Dengan
Subhanallah, biar tidak terasa beban hidup yang berat, menghimpit dan menggantung dan menindih dari perjalanan hidup kita. Kita sehatkan tubuh dengan alhamdulillah. Kemudian kita kokohkan tauhid dengan la ilaha illallah. Dan kita hindarkan semua musibah dengan Allahu Akbar. Serahkan semua kehidupan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak oleh kita kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga ini bermanfaat untuk pribadi yang menyampaikan, untuk para bunda, para ayah, para abang. Yuk jalankan kehidupan dengan 4 kalimat dzikir ini. Insya Allah Allah ridha pada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.